adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Ketika ibu dan ayahnya meninggal, dia diangkat oleh seseorang yang bernama Mordekai, yaitu anak dari saudara ayahnya. Mordekai adalah bin Yair bin Simei bin Kis, adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Esther merupakan gadis cantik parasnya. Saat itu sebagai kandidat pengganti Ratu Wasti yang sebelumnya menentang raja yang kedudukannya dikaruniakan kepada orang lain, Esther pun terpilih setelah berbagai seleksi yang dia lewati oleh pihak kerajaan. Peristiwa keterlibatan Esther di mana di sini terjadi waktu itu konspirasi memusnahkan orang Yahudi dari kerajaan tersebut, yaitu adalah Haman yang menginisiasi pemusnahan orang-orang Yahudi karena Mordekai tidak menaruh hormat kepadanya. Jadi saat itu dendamlah Haman ini akhirnya dibuahi dengan meyakinkan raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Mordekai pun menyampaikan hal tersebut kepada Ratu Esther ketika mengetahui bahwa orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan kerajaan Ahasweros akan dimusnahkan dan dibinasakan. Kendati pun mengetahui hal tersebut, bertemu raja ada peraturan khusus yang jika raja menolak, maka nyawa taruhannya. Hal tersebut yang dilakukan adalah Ratu Esther meminta orang-orang Yahudi saat itu berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwa kebergantungan kepada Allah itulah yang terutama. Selain itu, keberanian Ratu Esther di mana ia menyuarakan keadilan terhadap Yahudi ini membuahkan hasil, ya, di mana raja mengizinkan untuk menyampaikan apapun yang Esther minta pada saat itu. Jadi peran Esther di mana kebijaksanaan Ratu Esther terlihat ketika di Tanakh tersebut diceritakan bagaimana dia menjamu Raja Ahasweros dan Haman. Setelah jamuan tersebut, barulah Ratu Esther mengungkapkan perihal pembinasaan orang Yahudi tersebut, dan Haman pun akhirnya digantung hingga ia harus mati. Selain itu, kerendahan hati dari Ratu Esther terlihat bahwa yang berkuasa membebaskan dan melindungi orang Yahudi adalah yaitu Allah sendiri. Ya, di kisah Ratu Esther ini akhirnya orang-orang Yahudi pun bebas dari ancaman pembinasaan tersebut, karena ternyata raja baru menyadari bahwa Mordekai yang orang Yahudi itu pernah menyelamatkan hidupnya karena memberitahukan perihal persengkokolan beberapa oknum di kerajaan yang hendak membunuhnya. Ratu Esther memberitahukannya hal tersebut kepada raja atas nama Mordekai. Ya, hal ini terjadi sebelum rencana pemusnahan orang Yahudi dicanangkan Haman karena kebenciannya kepada Mordekai yang tidak mau taat, sujud, menyembah sebagai orang penting di kerajaan pada saat itu. Ya, cerita hidup Ratu Esther ini menyadarkan kita dan membawa sumbangsi dalam perspektif gender bahwa keteladanan hidup beriman bergantung penuh kepada Allah. Ya, keberanian, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rela berkorban. Ya, kitab ini dituliskan tentunya sebagai pembelajaran bagi banyak, khususnya orang di mana kaum perempuan, bahwa sejarah Alkitab dengan jujur menyaksikan sebagaimana andil seorang perempuan sangat besar di dalam sejarah peradaban. Ya, Esther berhasil menggagalkan pemusnahan satu ras, yaitu bisa disebut genosida pada saat dia menjadi ratu. Allah di bawah otoritasnya juga membangkitkan tokoh-tokoh perempuan yang membawa pembaharuan yang luar biasa. Seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, bukan hanya laki-laki tetapi perempuan pun mampu menjadi seorang pemimpin.